Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Cerita. Goeiemorgen, ku sampaikan salam kepada tanah bawah laut ini. Goeiemorgen. Kang Ari Julian. Ya. Damang Kang. Pangesto. Oh, saya. Saya. Bedanya apa sih Kang? Apanya maksudnya? Damang sama saya. Iya, saya sama, Damang sama. Yang lebih halus yang mana? Yang saya atau saya ya. Saya yang lebih halus. Damang juga baik juga. Oh. Kang Ari sudah lama di Lombok berarti Kang? Ya, udah dari 95 lah. Tahun 95. Ya, sebelum milenium. Sebelum milenium. Kenapa memilih Lombok sih Kang? Sebetulnya bukan saya memilih, memang udah takdirnya mungkin harus Takdir. kesini. Tapi kan. emang kecilnya di, Di Jawa Bandung. Barat. Bandung. Di Bandung di Saya orang mana Bandung. Kang? Ya di Bandung saya di macam ya. Waktu kecil saya di namanya di daerah timur ya, Jalan Kiara Condong. Kemudian Kircon. Setelah nikah saya tinggal di Jalan Pajajaran di Pajajaran. dekat airport sana, Hussein. Hussein. Sana. Terus akhirnya Mau ke Soreang tuh Kang ya? bukan, itu yang ke Oh, barat. yang itu yang ke barat. Ke barat. Nah, di Di barat. Hussein. Dekat ke Pasteur. Pasteur. Nah, setelah itu tahun 95 saya dengan istri pindah ke sini karena waktu itu kebetulan istri memang ada tuntutan untuk pindah kerja ke sini. Kerja. Ya, jadi saya sebagai orang kesenian ya bisa di mana aja gitu. Akhirnya saya justru yang mendorong dia untuk pindah. Ayo kita hijrah aja ke sini. Oh, hijrah. Walaupun waktu itu saya tahu sedikit tentang Lombok tapi sudah cukup lah saya tahu ya, akhirnya kita pindah ke sini. Pindah. Jadi urusan teteh itu yang memaksa untuk Kang Ari untuk pindah ke Lombok. Sini, ya. Masa kecil Kang Ari itu kayak gimana? Apa akhirnya langsung pegang gitar atau enggak? Justru itu uniknya tuh saya cita-cita waktu kecil itu sebetulnya ingin jadi perupa sebetulnya. Perupa? Iya, pelukis. Pelukis. Dan saya nggak kepikiran main musik sebetulnya. Nggak kepikiran sama sekali nggak tertarik. Bukan nggak tertarik. Saya nggak sadar bahwa saya suka bermain musik tapi bukan menjadi prioritas itu. Waktu itu saya lebih senang gambar. Nah tapi di masa itu ya maklum lah, di keluarga saya kan nggak ada yang jadi seniman. Kan. Itu tahun berapa Kang? Wah udah lama. Waktu usia Kang Ari kapan? SMP, SMA? Ya SMP SMP SMA masih gitu. Suka seni rupa. Dari perupa. dari seni rupa ya, dari waktu SMP. SMA gambar apa itu. Waktu itu memang cita-cita saya ingin jadi perupa gitu. Cuma ya waktu itu saya kan keluarga tentara lah, bapak saya tentara kan. Kok mirip banget sama Iwan Fals ya? Oh, Cocokologi. Cocokologi ya. Ya itu. Dan mungkin juga dari bapak saya yang memang dia juga suka gambar, dia suka musik dan sebagainya. Dia memperkenalkan saya banyak hal tentang kesenian. Walaupun dia tentara sebetulnya. Gitu. Tapi waktu suka ngelukis itu Kang, inspirasinya siapa? Misalnya ada ngefans sama siapa gitu, lukisannya siapa? Enggak, sama sekali enggak. Saya malah waktu itu kecenderungannya sebetulnya senang dengan grafis sebetulnya, desain grafis. Jadi senang saya ngumpulin desain buku atau apa. Jadi ngumpulin cover buku gitu. Atau saya juga senang lihat koran itu karena grafisnya dan sebagainya. Cuma kan waktu itu namanya bukan dari keluarga seniman ya, jadi waktu sempat ibu saya bilang nggak boleh jadi seniman, katanya. Seniman itu susah lah gitu. Waktu itu. Waduh kata saya. Tapi dalam hati ini tetap jujur saya ingin jadi seniman. Terus akhirnya ibu saya akhirnya bilang ya udah saya ingin nurut sama orang tua. Ya udah saya nyoba ini aja bercita-cita menjadi arsitek. Nah itu lumayan katanya. Oke, arsitek. Tapi ternyata saya masuk IPS kan nggak bisa masuk arsitek. Atau akhirnya SMA berapa Kang dulu di Bandung? Wah di Bandung ya. Namanya SMA Negeri 6. SMA Negeri 6. Jadi waktu itu belum ada Pasundan ya? Kan sekarang ada Pasundan 1. Pasundan udah. Oh, udah ada. Pasundan itu dari tahun 20-an. 20-an. 1920 sekian itu. Ada Pasundan 1, SMA Pasundan 1. Nah, itu udah SMA Pasundan 2. Cuma tapi ya waktu saya di Bandung, itu yang terkenal Pasundan 7. Oh, Pasundan 7. Ceweknya cakep-cakep. Oh, iya itu ya. Saya justru masuk Pasundan itu kuliahnya. Oh, kuliah. Saya di Unpas. Oh, di Unpas. Pasundan. Oh, jadi setelah tamat SMA, kemudian saya testing ke seni rupa ITB kan waktu itu. ITB nggak terima. Masuk 2 kali, saya 2 tahun nggak masuk. Tapi tahun kedua tapi udah masuk ke Pasundan itu. Karena nggak ada pilihan lain.
Ya masuk Pasundan. Tapi nggak kayak Pasundan sekarang. Kalau Pasundan sekarang, Unpas sekarang kan keren ya. Keren. Dia ada seni rupanya, ada segala. Zaman dulu kan nggak ada. Hanya adanya hukum, ekonomi, sosial, sospol ya. Akhirnya saya pengen masuk sospol, tapi ternyata diterimanya di hukum. Ya udah, jadi di hukum, saya di fakultas hukum. Ada kesamaan. Iya, kan? Saya dulu beasiswa ngambilnya di ITB. Waktu yang USM ujian sering masuk yang terakhir, nggak lulus. Jadi yang mana aja di sana. Jadi di sana tetap aja di Bandung, tapi kuliahnya yang beda. Bedanya. Ya gitu. Waduh, sayang padahal ya. Akhirnya kuliah sarjana hukum. Enggak, justru saya masuk fakultas hukum. Tapi saya waktu itu senang aktif di pecinta alam, saya namanya Mapak Alam di Unpas. Jadi saya masuk fakultas hukum, jadi lulus menjadi pecinta alam. Gitu. Nah gitu. Iya, jadi gelar saya di belakang itu MA kecil, mahasiswa abadi. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oh gitu, berarti nggak lulus kan? Memang mungkin saking cintanya saya dengan alam, dengan Unpas, gitu. Jadi saya nggak mau meninggalkan Unpas, jadi tetap menjadi mahasiswa. Masuknya susah, Kang. Makanya masa mau keluar cepet-cepet gitu. Nah. Aduh. Akhirnya masih mendalami lukis di sana kan? Oh enggak, waktu itu saya akhirnya tidak terlalu perhatian karena udah jelas ketika divonis 2 tahun itu berturut-turut tidak bisa masuk ke seni rupa. Ya udah, saya tidak terlalu termotivasi, tapi saya lebih ke mencoba kuliah di fakultas hukum dengan Sambi sama naik gunung itu kan. Tapi di saat itu memang saya sudah dari sejak SMP pun saya sudah ngarang lagu sebetulnya udah. Oh ya? Udah ngarang lagu dari SMP. Lagu pertama yang mana kan? Wah, belum pernah saya publikasikan. Belum pernah. Tapi masih ingat sampai sekarang? Masih. Sedikit aja kan dinyanyiin. Waduh. Rapnya doang. Apa ya lagu pertama itu? Lagu yang pertama banget kan? Kalau pertama banget malah sebetulnya instrumental kalau pertama. Oh, instrumental. Tidak ada liriknya? Nggak ada lirik. Oh, nggak ada lirik. Judulnya itu Avonturir. Tapi itu nggak pernah saya angkat atau apa. Tapi saya ingat itu karya saya yang pertama. Tapi harus diabadikan sih kan? Nanti, karena sekarang juga di program saya kan setelah bikin beberapa album ini banyak yang konsep saya sekarang membuat album itu lebih banyak juga nyisipin lagu-lagu lama itu saya revitalisasi menjadi lagu. Jadi sekalian mendokumentasikan yang lama. Dan sejak kapan Kang Ari mulai menyanyi dan nulis lagu? Iya itu dari SMP itu. Dari SMP SMA itu. Tapi itu tidak kan belum publikasi Kang maksud. Belum. Udah itu SMA. SMA. SMA, jadi waktu SMA itu kebetulan di SMA itu di zaman itu di Bandung itu sedang marak-maraknya mau di kampus di mana itu orang senang dengan, kalau sekarang orang senang dengan musik metal, hip hop atau apa. Kalau zaman itu musik country gitu. Oh, musik country. Jadi waktu itu ada festival musik country yang besar lah. Namanya musik country Sangkuriang 2. Se-Jawa dan Bali waktu itu. Oh, Sangkuriang se-Jawa dan Bali kalau nggak salah. Bukan yang sama itu ya, kalau nggak salah sama Dewa gitu. Bukan. Ini jauh. Justru di zamannya waktu itu yang menonjol itu grup namanya Babadotan. Babadotan itu grupnya personilnya Iwan Fals. Terus Egy Fedli. Terus ada lagi siapa yang lain pokoknya. Itu yang ikut festival waktu itu? Itu yang pertama. Saya nggak ikut yang pertama. Saya yang vol satunya mereka, yang vol 2-nya baru Kang Ari. Ya saya ikuti. Tapi masih dalam kategori saya anak SMA. Jadi utusan SMA lah gitu untuk ikut festival itu. Oh, berarti sudah dari SMA sudah main musik juga. Itu udah masuk juga. Itu udah mulai. Nah di situlah saya mulai membuat grup segala macam. Grup pertamanya namanya apa kan? Kalau grup pertama saya itu namanya Gembala Musik Country. Oh, emang dari dulu bahasanya udah begini kayaknya. Gembala Musik Country. Gembala Musik Country. Gembala Musik Country Bandung, GMCB. GMCB. Ada fansnya nggak dulu? Ya. Kan anak SMA tuh biasanya kan keren-kerenan tuh. Ya banyak sih. Banyak lah. Teman-teman sekelas lah.
Itu tapi itu waktu festival nyanyiin lagu sendiri. Iya, karena waktu itu juga memang ada lagu wajib yang kita bawain seperti lagunya Frankie Engine, lagunya Iwan Fals apa ya. Tapi ada juga ada satu segmen di situ segmen lagu cipta lagu. Jadi yang punya lagu sendiri dia dilombakan juga dengan segmennya sendiri. Nah, saya waktu itu ikut serta juga memasukkan lagu saya di lomba cipta itu. Juara kan? Ya juara alhamdulillah harapan 1 lah. Alhamdulillah susah saat itu susah iya, kan. Iya, susah banget kalau sekarang kan sudah lumayan main elektronik apa kan gitu. Jadi lebih berkarirnya nggak bahasa kerennya kan indie gitu kan. Ya zaman itu memang juga kalau saya lihat perjuangannya memang indie semua gitu. Jadi memang zamannya sulit ya, manual segala macam kan. Kayak lucunya itu ketika saya senang dengan musik country di era itu nggak ada fasilitas kayak sekarang model ada YouTube segala macam. Zaman itu kan jadi kita ngedengerin lagu misalnya lagu apa ini, lagu ini bagus nih. Jadi itu lewat mulut ke mulut aja, lagunya gini. Belum ada Walkman waktu itu. Oh, belum. Itu belum. Zaman itu belum ada Walkman. Masih tip ada sih, tip kompo tip mobil mahal, ada. Ya? Nggak mahal juga sih, cuma maksudnya kita mencari album itu di era Orde Baru itu kan nggak mudah juga gitu. Jadi misalnya kita kadang-kadang nunggu kiriman orang luar ada yang atau kalau nggak direkam dari kaset ke kaset. Jadi kaset yang kita dengar, kaset kita dengar itu udah nggak jelas gitu dan kita nggak pernah tahu covernya kayak apa itu nggak pernah tahu. Jadi lucunya itu akhirnya bisa saya tahu yang sebenarnya si album yang dulu pernah saya dengar itu menjadi acuan itu. Setelah sekarang di zaman ada YouTube ini saya penasaran, saya cari ini yang dulu gitu. Kayak Frankie Engine gitu. Kalau Frankie kan itu kan Indonesia, kalau Indonesia sih mudah. Maksudnya kalau narasumber musik-musik kan karena musik country kan lebih banyaknya kan orang tahu dari Amerika kan di Amerika Serikat itu kan. Jadi yang memang kita terkenal tokoh-tokohnya di Amerika di country itu siapa itu kan dari dulu ngefans sama siapa? Dari awal itu saya akui satu musisi itu saya kenal tahu dia itu waktu SMP ya. Itu lucunya juga waktu SMP itu waktu saya main sepak bola tahunnya gitu. Iya, itu sama anak-anak teman-teman sekolah gitu kan. Sepak bola terus siang-siang saya berteduh di bawah pohon di waktu main sepak bolanya di lapangan ini punya tentara juga, kavaleri ya. Di asrama tentara itu kedengeran ada suara radio gitu. Ada lagu, wih ini lagu enak sekali, lagu siapa ini? Penasaran, saya cari-cari informasi, ternyata dia itu adalah John Denver. John Denver itu saya akui sebagai musisi yang punya karya yang bagi saya menginspirasi saya semangat untuk sampai sekarang membuat karya gitu. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang saya memang hormat sama karya-karya dia, terutama di era 60 sampai 80 lah, 90 lah. Itu tuh karya-karyanya luar biasa bagi saya. Itu bagi saya legendaris lah. Dia penyanyi folk yang legendaris. Makanya kenapa saya sampai sekarang pun juga tetap bersikukuh atau di jalur yang kalau kata orang disebutnya folk itu ya karena memang tidak bisa lepas dari masa lalu itu gitu. Jadi saya karena udah terekam banget kan. Ya, jadi zaman itu John Denver, kemudian juga ada namanya Pete Seeger, ada juga namanya Bob Dylan, ada juga namanya James Taylor dan sebagainya yang dari barat ya. Kalau di Indonesia saya lebih banyak dengar misalkan ya terutama Iwan Fals yang masa lalu ya. Kalau Iwan Fals sekarang saya nggak begitu ngikutin lah ya. Yang karena album yang sekarang juga nggak terlalu banyak juga kan. Terlalu banyak ya. Ya bagi saya sangat tersemangati dengan kekaryanya yang dulu ya, yang tahun 80 90 itu ya. Kemudian juga saya dengar Leo Christie juga, kemudian ada beberapa musisi-musisi balada lah di Indonesia gitu. Tahu semua musisinya? Nggak tahu kan? Sama. Saya cuma dengar tadi Bob Dylan aja gitu. Iya. Akhirnya kapan Kang Ari mulai berkarya dengan maksudnya yang dipublikasikan gitu kan? Itu sudah di Lombok atau masih di Bandung? Masih di Bandung. Masih kuliah saya di Fakultas Hukum yang itu ya. Itu satu album kan? Ya, waktu itu kebetulan setelah saya punya grup yang namanya Gembala Musik Country itu, kemudian kan saya bergaul dengan musisi-musisi lain yang sesama
senafas musiknya ya, musik country. Sekarang petanya kan lain ya. Petanya lain. Kalau dulu mungkin orang yang rock banyak sih. Teman-teman rock itu lebih ke Rolling Stone, lebih ke Beatles, lebih ke Van Halen atau yang zaman-zaman dulu lah. Van Houten enggak, Kang? Van Houten. Coklat. Oh, cari Van Houten. Berarti album pertama yang memang sejak SMA? Bukan, sejak kuliah itu. Oh, kuliah. Jadi kuliah itu dengan grup Gembala. Enggak, justru saya dengan Gembala itu kemudian saya berkelana gabung dengan grup-grup lain. Gembalanya dengan ya, tetap jalan atau enggak ya, tetap ada di sana. Kemudian saya gabung dengan grup yang namanya atau membuat grup baru yang namanya Gairish. G-A-I-R-S-H. Gairish. Jadi waktu itu memang ada ketertarikan saya setelah musik country itu, ada kegelisahan karena saya penasaran musik country ini musik yang mengandung banyak unsur, termasuk unsur blues, unsur jazz juga ada, unsur musik tradisi. Ternyata banyak musik tradisi itu dia ngambil dari imigran Irlandia yang datang ke Amerika, musik-musik Celtic gitu. Nah musik Celtic inilah yang akhirnya saya penasaran, ingin mengetahui akarnya musik country itu. Dan ternyata saya memang tidak jauh-jauh dengan musik folk itu kan. Nah, ya, akhirnya musik Celtic. Jadi kalau musik Celtic itu kalau di yang pop sekarang itu The Course lah, itu musik Celtic kan. Irish itu. Nah, makanya kenapa saya sebut Gairish itu gaya Irish maksudnya. Gairish. Di sanalah cetus album pertama. Di sana buat album namanya Overhang tahun 1988. Berapa lagu tuh, Kak? Itu ada hampir berapa ya? Kalau nggak salah 12 lagu, malah 14, saya lupa. Pokoknya yang itu jadi berupa kaset. Jadi rekaman bukan di studio proper, studio yang benar-benar studio enggak. Jadi waktu itu justru karena keterbatasan dari awal, memang keterbatasan gitu ya, nggak punya duit gitu, jadi kita sewa studio aja. Waktu di Dago itu ada nama studio latihan tuh namanya Aru Studio. Di sana kita latihan tapi sekalian direkam pakai kaset itu. Nah itulah album pertama. Jadi di album pertama itu saya bertiga, kemudian ada nama teman saya namanya Trihadi. Dia sekarang udah di Inggris, udah lama, udah nggak pulang-pulang lagi bermain biolanya. Tapi masih komunikasi? Ya kadang-kadang lah. Kemudian satu lagi Jimmy Moniung. Jimmy Moniung ini main banjo, dia banjo, mandolin, piano segala macam. Dan sebetulnya tadinya juga dengan Kang Wawan, tapi cuma waktu itu Kang Wawan juga sibuk dengan yang lain. Kemudian saya hanya bertiga ini bikin album itu. Itu Gairish itu. Jadi lucunya ketika album itu dibuat, teman-teman saya ini Jimmy dengan Tri ini, Jimmy dan Tri ini, dia nggak tahu lagunya apa. Jadi kita nyanyi aja langsung. Jadi langsung direkam aja gitu. Mereka lagunya ya ikut aja, jadi ikut saya. Jadi setelah selesai album, baru kita ngafalin lagunya di album itu. Oh gitu, berarti jalan aja dulu. Iya, gitu. dan nanti itu kita bentuk. Iya, dan cara itu memang tetap saya lakukan sampai sekarang, membuat album sampai seperti sekarang, itu. kan? Jadi sampai sekarang pun saya membuat album selalu tidak semua lagu itu lagu yang sudah utuh ada, terus kemudian saya garap, itu enggak. Jadi kebanyakan ada beberapa lagu yang sudah ada, dan yang baru spontanitas. Seperti kalau kita masuk dapur, misalkan kita bawa bawang, bawa wortel, bawa apa nih ya gitu. Ini kayaknya bisa jadi apa nih gitu ya. Kita jadi ini. Nah, itu. Buat musik pun begitu, saya bawa buku puisi punya temen atau catatan sobekan saya waktu naik kereta api, inspirasi apa terus apa, saya bawa semua, saya gini bawa alat musik yang banyak dan sendiri jadiin satu. Ya yang main, karena saya satu-satunya mungkin yang album bener-bener full dengan temen live itu mungkin yang pertama itu Gairish itu yang Overhang tahun 1988 itu. Kalau yang berikutnya itu kebanyakan memang di album itu ada semuanya, ada perkusinya, ada bass, tapi semua saya main sendiri. Jadi istilahnya saya punya konsep bermain spontan, saya main gitar dengan nyanyi, kemudian menyusul kemudian saya isi bassnya seperti ini, saya isi apanya segala. Nah setelah selesai jadi album, baru saya hafalin album. Gini. Gitu ya. Kaset itu masih ada, Kang? Masih ada. Kang Ari yang pegang?
Ada di sini. Ada di sini. Ada. Bahkan masih saya produksi kalau memang ada yang tertarik. Kadang suka ada yang memang ingin punya koleksi souvenir. Dan yang uniknya kan ketika era sekarang udah kaset kan udah nggak laku lah ya. Kemudian CD pun juga sekarang udah nggak. Tapi uniknya tuh ketika studio saya di Bandung, saya sering rekaman tuh di Bandung di studio temen namanya Sada. Di sana itu ngajuin usul ke saya untuk beberapa album saya itu dibuatkan bentuknya kaset karena waktu itu sekarang ada yang namanya istilah record store day kan di mana-mana. Nah waktu di Bandung ada record store day beberapa tahun yang lalu. Ya udah buat aja, jadi akhirnya sama mereka dibuatkan saya album kaset lagi kembali ke kaset. Jadi nggak kembali kaset tapi ternyata laku gitu dan ternyata ya di zaman yang telah digital ini pun juga masih banyak orang yang tertarik untuk mengoleksi kaset, entah untuk diputar atau entah sebetulnya kalau saya lihat sih lebih menjadi souvenir sebagai ya, apa ya. Lebih jadi ini sih Kang, hiasan sebenarnya. Tapi ya, bukan hiasan sih sebenarnya. Kebanggaan dia punya sebuah kebanggaan original gitu. Sampai sekarang saya papa mami saya itu kan penggemar Iwan Fals lah waktu itu. Akhirnya saya otak-atik ada lagu Frankie Engine gitu. Itu waktu SD saya dengerin lagu Frankie Engine gitu. Apa sih lagunya agak lupa. Ini yang tenar yang di kereta api itu. Iya, yang di kereta api. Kereta malam pulang sendiri. Iya. Kayak gitu kan. Akhirnya berkarya terus sampai di Lombok pun berkarya. Oh iya. Bahkan kalau saya perlu saya akui bahwa di Lombok ini juga kesempatan yang luar biasa ketika saya menemukan ruang bagi saya untuk kontemplasi, untuk juga banyak melihat ke dalam dan sebagainya. Karena ya kebetulan juga ketika saya pindah pertama ke sini kan ya maklum lah karena nggak ada siapa-siapa, istri saya kerja, saya nggak punya teman, nggak punya apa, jadi mungkin 1 tahun pertama itu saya kemana-mana sendiri dan itu memberikan saya ruang banyak untuk berkarya juga gitu, banyak. Akhirnya karya itu banyak muncul di sana sekitar tahun 96, 97 itu banyak karya saya itu muncul di tahun-tahun itu sampai 99 itu. Sampai dari Bandung ke Lombok itu sudah berapa album Kang? Waduh saya nggak pernah ngitung ya, mungkin 40 lebih mungkin. Iya mungkin 40 album lebih. Saya nggak pernah ngitung. Dari perjalanan di Bandung tuh album pertama, album kedua, album ketiga, nyampe di Lombok. Pas nyampe di Lombok tahun 95 udah. Udah waktu itu mungkin sekitar 10 lah. 10 waktu itu. Berarti 30-nya di Lombok. Iya, mungkin saya nggak pernah ngitung gitu. Karena bagi saya bikin album itu bukan hal yang khusus gimana seperti orang, karena saya bukan target. Bukan maksudnya saya harus buat album sekian bukan itu di kepalanya Kang Ari. Intinya buat aja dulu. Jadi gitu. Saya ingin seperti kebelet ingin kencing gitu. Kencing dulu gitu. Jadi sayang ketika ada satu catatan perjalanan yang penting untuk ini sudah waktunya kita rangkum gitu. Kayak gitu aja. Jadi makanya kenapa seperti itu ya, karena setelah saya menemukan satu cara berpikir tentang gerakan independen itu gitu. Jadi waktu awal sebelum saya buat album pertama itu kan sekitar ya mungkin SMA atau itu kan masanya saya masih bermimpi di industri dan sebagainya. Tapi kan ketika di zaman itu kan juga nggak semudah itu ya. Ketika saya mencoba menawarkan karya saya, ternyata karya saya itu dianggap terlalu idealis lah kalau zaman disebut. Jadi tidak menguntungkan secara finansial gitu. Tapi saya sendiri pun tidak kecewa karena saya sudah sadar bahwa karya saya itu memang bukan karya yang memang disenangi banyak orang. Tapi saya percaya ada penggemar saya itu pasti ada. Orang yang suka dengan karya itu ada. Walaupun hanya 1-2 orang, saya percaya. Dan saya itu merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan karya itu kepada mereka gitu. Caranya adalah dengan rekaman. Tapi cuma ketika itu ditawarkan kepada industri dan industri tidak bisa menerima atau melayani itu karena secara hitungan ekonomi merugikan mereka gitu. Berarti kan sebetulnya saya tidak menemukan produser yang idealis atau yang tepat ya waktu itu. Ya akhirnya jalan yang menarik adalah membuat sendiri. Akhirnya membuat sendiri ya itu. Disitulah mulainya saya berinisiatif indie aja udah bikin sendiri. Itulah alasan Kang Ari waktu pertama kali ketemu gitu sama Kang Ari itu
untuk mengkampanyekan indie waktu itu kan. Ya. Jauh sebelum kata-kata indie yang lagi tenar sekarang ini. Ini itu tahun 2010-an Kang ya. Sebetulnya indie itu udah dari sebelumnya pun saya percaya itu sudah ada gerakan seperti itu. Cuma orang nggak pernah mengidentifikasikan itu. Karena mungkin saat itu belum ada sosial media kan. Iya, mungkin ya. Ya mungkin. Karena kalau seingat saya itu istilah indie itu muncul ketika ya terutama kan kalau kita masalah informasi tentang perkembangan musik atau apa itu kan selalu dari barat ya. Nah di barat sendiri itu yang muncul ada istilah indie itu ketika ada beberapa karya bagus yang tidak diterima direkomendasikan ke bendera label besar, kemudian dia buat sendiri yang namanya indie itu kan. Ya saya pikir itu sebenarnya sudah dari dulu juga mungkin sudah ada orang yang buat sendiri, rekam sendiri apa sudah ada. Cuma orang nggak memperhatikan itu sebagai suatu alternatif pilihan yang menarik buat. Tapi ketika sudah marak orang juga merasakan hal yang sama, masuk ke studio industri terus tidak ini, ya akhirnya indie kan gitu. Ya disitulah kalau saya pikir munculnya indie itu dari era itulah. Terutama maraknya ketika ya disebut tadi itu tahun 90-an itu kan maraknya indie kan. Itu orang udah berpikir indie. Cuma ketika marak indie itu ya orang banyak juga yang tidak semua paham itu indie itu sebagai sebuah sikap pergerakan, tapi lebih ke indie itu gagah ya apa namanya apa ya maco gitu apa sendiri gitu kan sempala apa menyempal gitu ya. Indie itu senja. Nah itu kayaknya istilah sekarang gitu. Iya, istilahnya sekarang itu kan. Dan Kang Ari selalu mengkampanyekan gerilya. Ya. Gerilya musik Kang ya. Gerilya musik itu maksudnya seperti apa Kang?